Ya, selamat pagi semuanya. Di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai bangun datar. Di sini ada tombol next, kita klik tombol next tersebut. Di sini ada halaman utama. Halaman utamanya ada 4. Yang pertama petunjuk penggunaan, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga materi, dan yang keempat soal dan games. Kita masuk pada bagian petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini kalau ada lingkaran itu kita akan kembali ke menu utama yang ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada soal beserta games. Di sini kalau ada tombol segitiga itu kembali ke menu materi. Kalau misalkan tanda panah lebih kecil, dia back atau kembali ke slide sebelumnya. Tanda panah lebih besar itu next atau slide selanjutnya. Kita kembali ke menu utama. Ini menu utama kita ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama itu ada dengan menyimak gambar, peserta didik mampu mengenal bangun datar dengan tepat. Dengan bertanya jawab dengan guru, peserta didik mampu menjelaskan bangun datar dengan benar. Yang ketiga, dengan kerja kelompok, peserta didik mampu menyusun pola bangun datar dengan benar. Yang keempat, dengan kerja kelompok, peserta didik mampu mengenal bentuk bangun datar pada pola pengumbinan dengan tepat. Oke, kita masuk ke materi. Menu materi di sini ada pengertian, jenis, macam-macam, dan ciri-ciri. Pengertian bangun datar sendiri itu adalah sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar sendiri hanya memiliki 2 dimensi saja, yakni panjang dan lebar, serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Kita masuk pada jenis. Jenis bangun datar sendiri itu ada 8. Itu yang pertama, bangun datar segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi dengan 3 sisi dan juga tidak titik sudut. Terdapat 2 macam segitiga, yakni segitiga berdasarkan panjang sisinya dan juga segitiga berdasarkan sudut pembentuknya. Yang kedua, bangun datar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat adalah sebuah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 4 buah segitiga siku-siku dengan sudut yang berhadapan sama besar. Selain itu, belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang yang diagonalnya saling berpotongan dengan tegak lurus. Yang ketiga, bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dengan ciri 2 pasang sisinya yang sama panjang tetapi tidak sejajar serta saling membentuk sudut yang berbeda. Yang keempat, ada bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 4 rusuk dengan 2 rusuk yang saling sejajar tetapi keduanya tidak sama panjang. Terdapat setidaknya 3 jenis trapesium, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Selanjutnya ada bangun datar persegi. Bangun datar persegi adalah sebuah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 4 rusuk yang sama panjang dan keempat sudut itu adalah sudut siku-siku. Yang keenam, bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang dengan setiap sudutnya membentuk sudut siku-siku. Yang ketujuh, bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 2 pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya yang memiliki sudut yang berhadapan besarnya sama. Yang ke-8, bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari semua titik dalam bidang dengan jarak yang sama dari titik pusat dengan sisi berupa sisi lengkung. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri persegi panjang antara lain mempunyai 2 pasang sisi berhadapan, setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Maksudnya di sini adalah yang gambar bagian 3 itu ada A ke D, D ke C, C ke B, dan balik lagi B ke A. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi 2 sama panjang, itu maksudnya yang gambar kedua, yang A ke C dan B ke D. Sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Jadi sudut-sudut persegi panjang itu adalah 90 derajat. Lanjut ke persegi.
Ciri-ciri persegi itu sama seperti persegi panjang, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang, keduanya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Berpotongan tegak lurus itu yang gambar ketiga ini, yang C ke A, dan membagi dua sama panjang yang gambar kedua, B ke D dan C ke A. Diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. Ini sudut-sudutnya yang gambar kedua. Sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Kita masuk pada jajar genjang. Ciri-ciri jajar genjang sendiri adalah yang pertama, mempunyai dua pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya berpotongan saling membagi dua sama panjang. Oke, next. Belah ketupat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus membagi dua sama panjang. Yang ini D ke B dan A ke C. Diagonal-diagonalnya membagi dua berhadapan dua sama besar, dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Itu ciri-ciri belah ketupat. Kita masuk ke layang-layang. Ciri-ciri layang-layang sendiri itu yang pertama, sepasang sisi yang berdekatan sama. Yang berdekatan sama itu maksudnya yang dari D ke A dan A ke B itu berdekatan. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan salah panjang, satu membagi dua sama panjang. Maksudnya yang garis potong-potong ini, garis potong-potong ini adalah A ke C dan D ke B. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Kita masuk pada segitiga. Ciri-ciri bangun datar segitiga itu yang pertama, memiliki 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Yang kedua, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Yang ketiga, semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Oke, kita masuk ke trapesium. Ciri-ciri trapesium itu yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar itu adalah B dan C, A ke D. Panjang sisinya tidak selalu berukuran sama, itu dari A ke B dan D ke C. Ciri-ciri bangun datar lingkaran. Yang pertama, jarak tepi garis ke titik pusat disebut jari-jari atau dilambangkan R. Rumus lingkaran sendiri adalah pi R kuadrat. Dan yang kedua, memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Karena ini lingkaran, sisinya hanya cuma satu, dan dia memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Oke, kita masuk pada bagian soal. Bagian soal di sini itu adalah lihatlah benda-benda berikut. Apa bentuk benda-benda di bawah ini? Ini adalah benda-benda yang bisa kalian temuin di lingkungan kalian sendiri. Itu yang pertama ada ban, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada layang-layang, yang keempat tuh ada kapal. Oke. Ini yang gambar kedua tuh ada apa? Anak-anak, penggaris apa, segitiga apa? Ya, benar, segitiga sama kaki. Yang kedua tuh adalah berbentuk lingkaran. Yang ketiga itu adalah layang-layang. Yang kapal itu adalah segitiga sembarang. Oke, kita masuk ke pilihan ganda. Berapa jumlah sisi segitiga? Ada yang tahu berapa, anak-anak? Karena ini segitiga itu hanya 3 sisi. Berapa jumlah sisi segi 4? Segi 4 itu memiliki 4 sisi. Lingkaran itu yang tadi Ibu jelasin, sisinya hanya ada 1. Kalian akan mengerjakan soal yang ada di buku siswa. Silakan kalian kerjakan itu sebagai pekerjaan rumah. Terima kasih.